Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Suci Mutiara. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung, dengan nomor induk dosen nasional 0204 059302. Selama saya menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah 1. Logika Informatika, 2. Kalkulus, 3. Pemrograman dasar, 4. Mobile Arsitektur, 5. Analisis struktur data, 6. Aljabar linear, 7. Teori bahasa otomata dan kompilasi, 8. Matematika diskrit, 9. Proyek perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Logika Informatika. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar logika yang digunakan dalam ilmu komputer dan informatika. Nah, tujuannya adalah untuk melatih cara berpikir sistematis, analisis, analitis, dan logis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan pemrograman. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan penalaran dan logika informatika sebagai alat bantu dalam memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan dapat mengimplementasikan konsep-konsep dan penerapan kalkulus proposisi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu mengimplementasikan aljabar dan fungsi boolean, tabel nilai kebenaran, gerbang logika, serta uji validitas. Perkuliahan ini memiliki bobot 2 SKS dan memiliki 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. 1 kali pertemuan memiliki durasi 90 menit dan dilaksanakan secara luring dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama, topik pembahasannya adalah dasar logika. Pertemuan kedua, operator logika. Pertemuan ketiga, ekuivalen dan relasi ekuivalen. Pertemuan keempat, review materi, pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Pertemuan kelima, argumen dan validitas. Pertemuan keenam, kuantor. Pertemuan ketujuh, kalkulus proposisi. Pertemuan kedelapan, UTS. Pertemuan ke-9, Well-From Formula. Pertemuan ke-10, Aljabar dan fungsi boolean. Pertemuan ke-11, Penyederhanaan fungsi boolean. Pertemuan 12, Review materi. Pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Pertemuan ke-13, Gerbang logika. Pertemuan ke-14, Penyederhanaan Carnot digital. Pertemuan ke-15, review materi dari pertemuan 13 sampai pertemuan 14, serta yang terakhir pertemuan 16 adalah UAS. Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan literatur seperti e-book dan buku. Adapun buku yang digunakan yaitu yang pertama, Logika Matematika untuk Ilmu Komputer karya F. Swesianto dan Joni Dwijono. Yang kedua, Dasar Logika Informatika karya Max Rizal. Yang ketiga, Logika Informatika karya Eri Dewayani. Yang keempat, Logika Informatika karya Suprapto. Pelaksanaan kuliah ini dilakukan secara sinkronos dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pondasinya, seperti memanfaatkan Learning Management System atau LMS Dharma Jaya, lalu Siakat Dharma Jaya, serta Quizizi untuk evaluasi. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan ini dimulai, saya selalu berusaha memberikan motivasi, kemudian review materi minggu sebelumnya. Dilanjut dengan presensi terlebih dahulu, dan setelah itu menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
Materi yang saya sampaikan tersebut juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS, Dharmajaya, dan Siakat Dharmajaya atau aplikasi Edlink yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan ajar. Kemudian, tahap interaction, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan pemanfaatan fitur forum diskusi pada website LMS Dharmajaya dan Siakat Dharmajaya atau aplikasi Edlink. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya melakukan asesmen, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa mencakup 3 bagian. Yang pertama adalah etika, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, serta sikap mahasiswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam nilai UTS dan UAS. Dan yang ketiga adalah tugas, yaitu keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya, yaitu meliputi 5 aspek. Yang pertama adalah tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, presensi 20%, dan etika 20%. Di awal perkuliahan, saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai sehingga prinsip-prinsip penilai yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Nah, selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dan proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas logika informatika adalah yang pertama, keterlambatan maksimal 15 menit. Yang kedua, segala bentuk kecurangan berakibat tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Dan yang ketiga adalah wajib berpakaian rapi dan sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya dengan bobot sebagai berikut, yaitu A, rentang nilainya adalah 80 sampai 100, A- 75 sampai 79,5, B+ 70 sampai 74,5, B 65 sampai 69,5, C 55 sampai 64,5, D 30 sampai 54,5, E kecil dari 30. Selanjutnya, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan kedua pada mata kuliah Logika Informatika dengan topik operator logika. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami arti operator logika. Yang kedua, melakukan operasi pada pernyataan. Yang ketiga, mengetahui hierarki operator. Dan yang keempat, memahami serta membangun tabel kebenaran. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, pembukaan, dimulai dengan memotivasi mahasiswa dan membentuk lingkungan yang positif. Yang kedua, mereview materi pertemuan sebelumnya tentang dasar logika, dilanjut dengan presensi kelas. Yang ketiga, menyampaikan materi. Yang pertama, materinya adalah jenis-jenis operator logika beserta contohnya. Yang kedua, hierarki operator. Yang ketiga, membangun tabel kebenaran. Yang keempat, pretest, kita menggunakan game Quizizi. Dan yang terakhir, penutup, yaitu adanya tugas dan refleksi. Baik, berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan pagi? Belum. Kenapa belum? Mestinya kan harus sarapan pagi ya. Lagian kan sudah masuk jam 9, mestinya pagi udah sarapan dulu. Hari ini kita sudah masuk pada minggu kedua, ya. Materi kedua, minggu kedua hari ini. Gitu.
materi yang akan kita bahas adalah operator logika namanya. Namun sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita review kembali materi kita sebelumnya apa? Logika. Ya, terkait pengertian logika, ya kan? Kenapa kita mempelajari logika di jurusan teknik informatika? Lalu apa lagi? Pengertian proposisi. Ya, contoh proposisi seperti apa? Lalu apa yang tidak masuk pada proposisi tersebut? Gitu. Nah, sekarang saya tanya, masih ingat nggak apa itu proposisi? Proposisi apa? Sebuah pernyataan. Ya, sebuah pernyataan atau kalimat, ya, pernyataan atau kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tapi tidak mungkin keduanya. Contohnya apa proposisi itu? Budi seorang mahasiswa teknik informatika Indramayu Jaya. Apakah itu termasuk proposisi? Termasuk. Karena proposisi adalah sebuah pernyataan. Gitu ya. Yang tidak termasuk proposisi apa? Kalimat bertanya, ya Pak? Kalimat keheranan, perintah, yes. Dan ada beberapa lagi kalimat yang tidak termasuk pada proposisi. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu, minggu pertama. Nah, sekarang kita masuk pada materi operator logika. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi operator logika, kita absen terlebih dahulu ya. Silahkan kalian buka silakannya. Kita ambil absen di silakan. Nah, untuk materinya silakan nanti kalian download di LMS ya. Jenis-jenis operator logika, kita lihat dulu subcapaian pembelajaran mata kuliah CPMK ini ya. Yang harus kalian capai di materi kedua ini adalah mahasiswa dapat memahami arti operator dan melakukan operasi pada pernyataan. Lalu mengetahui hierarki operator, ya. Hierarki operatornya seperti apa? Yang mana kita dahulukan, gitu ya, di antara 5 operator tersebut. Lalu apa lagi? Yang terakhir memahami serta membangun tabel nilai kebenaran, seperti itu. Nah, ini subcapaian pembelajaran mata kuliah logika informatika. Nah, outline-nya atau apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah definisi operator logika, yang kedua adalah jenis-jenis operator logika, yang ketiga adalah hierarki operator, dan yang terakhir adalah membangun tabel kebenaran. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi operator logika. Apa itu operator logika? Ya, simbol atau kata yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih, ya, dua atau lebih logika atau proposisi atau pernyataan tadi, seperti itu ya. Serta dari dua penggabungan tersebut menghasilkan true atau false. True itu apa? Benar. False itu adalah salah. Nah, itu pengertian dari operator logika. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis operator. Oke. Yang pertama adalah operator negasi. Apa operator negasi? Ya, operator yang memiliki kebenaran yang berlawanan dari proposisinya, ya. Jadi dia berlawanan dari kalimat aslinya. Kalau kalimat aslinya adalah benar, maka dia salah atau false. True, false. Lalu false, true, ya kan? Nah, lambangnya bisa dilihat, lambangnya seperti itu ya. Lambangnya seperti itu. Nah, itu disebut operator negasi atau tidak, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah not. Yang kedua apa? Operator konjungsi. Aturannya, ya. Aturannya kalau di dalam tabel kebenaran adalah jika dia bernilai true,
Ya, proposisi akan bernilai true jika proposisinya bernilai true. Ya, jadi proposisi A, proposisi B, kalau dia bernilai true, keduanya maka dia bernilai true. Lain dari itu, seperti itu. Contohnya seperti apa? Saya akan pergi ke pantai jika hari cerah dan saya punya waktu. Ya, itu contohnya. Kalau kita bentuk ke dalam bentuk tabel kebenaran, ya kita ambil dulu adalah hari cerah. Ya nggak? Hari cerah, lalu saya punya waktu. Nah, kalau hari cerah ini kita ganti dengan variabel A, lalu saya punya waktu kita ganti dengan variabel B, ya. Kita ganti. Hari cerah, saya tidak punya waktu. Maka saya tidak ke pantai. Maka hasilnya false, ya. Nah, ini lagi hari tidak cerah. Saya punya waktu. Maka saya tidak ke pantai. Jadi ibaratnya adalah operator konjungsi ini harus memenuhi keduanya, maka dia hasilnya adalah true. Kalau dia tidak memenuhi salah satu, maka nilainya adalah false, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pada operator disjungsi. Ya, operator disjungsi itu artinya adalah atau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya or, ya. Nah, aturannya bagaimana? Aturannya adalah dia akan bernilai false, ya, jika kedua proposisi bernilai false. Jadi antara dua proposisi ini jika keduanya tidak terpenuhi maka dia false, seperti itu. Contohnya, kita lihat contohnya. Ya, saya akan pergi ke bioskop jika ada film bagus atau teman saya mengajak. Berarti kan salah satu terpenuhi maka dia akan pergi ke bioskop, seperti itu. Kalau salah satu terpenuhi, nah bisa kita lihat misalnya, saya ada waktu atau teman saya mengajak, maka saya pergi ke bioskop. Nah ini, saya ada waktu atau dia tetap pergi ke bioskop. Paling akhir kita lihat, saya tidak ada waktu atau saya tidak diajak teman, maka dia tidak pergi ke bioskop. Artinya salah satunya yang penting terpenuhi maka dia benar. Nah, sekarang kita lihat hierarki operator. Nah, hierarki operator ini adalah pengurutan operator mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu atau diselesaikan terlebih dahulu. Jadi yang operator pertama yang harus kalian selesaikan adalah negasi. Setelah itu yang kedua konjungsi, ya. Ini ya, kalau dan itu adalah konjungsi. Kalau operator atau itu disjungsi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat implikasi, dan yang terakhir adalah implikasi. Kalau contoh soalnya seperti ini, nah seperti ini, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kalau kita lihat dari hierarki operatornya, negasi A, ya, yang kita kerjakan terlebih dahulu kita kasih tanda huruf. Selanjutnya setelah negasi A yang kita kerjakan apa? Negasi A, konjungsi A. Setelah itu terakhir baru implikasi B. Materi selanjutnya adalah membangun tabel kebenaran. Nah, sebelum kita membangun tabel kebenaran, kita pahami dulu konsep tabel kebenaran itu seperti apa. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi yang sederhana. Seperti itu. Ya. Nah, bentuk tabel kebenaran bisa dilihat ya. Ada
variabel A dan variabel B gitu, ya. True value merupakan nilai kebenaran pada setiap simbol proposisi, ya kan? Sedangkan false adalah apa? Nilai salah, ya, menunjukkan proposisi itu salah, begitu ya. Nah, untuk hurufnya yang kita gunakan biasanya A, B, C, D, atau bisa juga T, Q, R. Nah, bisa dilihat true nilainya adalah 1 atau dilambangkan dengan T, ya kan? Lalu false nilainya adalah 0 atau dilambangkan dengan R. Nah, ini cara membuat tabel kebenaran. Yang pertama, kita tentukan dulu posisi A atau proposisi B. Kalau 3, berarti apa? 3. B, Q, R, ya kan? Kalau A, B, C. Begitu ya. Lalu selanjutnya hitunglah jumlah baris. Ya, jumlah baris tergantung dari banyaknya proposisi. Ya, kalau dia proposisinya ada 2, maka jumlah barisnya ada berapa? Ada 4. Ya. Kalau proposisinya ada 3, maka jumlah barisnya ada berapa? 8. Kalau 4 ada 16. Kita ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini adalah jumlah proposisi ya. Kalau jumlah proposisinya tadi ada 4, maka 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 16. Maka barisnya ke bawah sampai 16 begitu. Ya. Lalu setelah itu buat sebuah kombinasi nilai logika, ya kan, true atau false. Isilah dari atas ke bawah dengan pola tertentu. Nanti kita coba. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya. Kalau dilihat dari contoh itu ada berapa proposisinya? Ada 2 ya. 2. Ada B dan Q. Ya. Kalau P dan Q 2, maka dia ada 4 baris. Nah, aturannya kita tulis dulu adalah true, false, ya. Baru proposisi kedua true, false, Oke, sekarang ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan. Cara membuat tabel kebenarannya, kalau untuk 4 variabel tadi kan ingat ya, ada 16 baris. Nah, misalnya dianggap misalnya ada P, Q, R, S seperti itu. Nah, P, Q, R, S ini kita tulis T-nya sebanyak berapa? 8 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 bagi ke 8. Berarti kita tulis dulu true sampai 8. Setelah itu false sampai 8, begitu ya. Lanjut kita ke Q. Nah, Q juga dibagi berapa? Bagi 4 ya. Berarti 4 true, 4 false, 4 true, 4 false. Nah, sekarang kita ke R. R berarti bagi berapa? Bagi 2, berarti 2 true, 2 false, 2 true, 2 false, seterusnya. Ada yang terakhir? True false, true false, true false. Seperti itu cara membuat tabel kebenarannya. Sudah paham? Sudah? Ya, ada suara. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ekspresi logika. Ya, apa yang dimaksud dengan ekspresi logika? Seperti apa ekspresi logika itu? Kita sebenarnya sudah bahas dari tadi ya sebenarnya ekspresi logika. Tapi ini namanya apa? Ya. Jadi ekspresi logika adalah variabel logika berupa huruf, ya.
variabel logika berupa huruf-huruf yang digabungkan dengan operator logika. Contoh ekspresi logika ini disebut dengan ekspresi logika A. Ini disebut dengan ekspresi logika. Negasi A. Ini juga disebut dengan ekspresi logika, ya. A konjungsi B implikasi C. Nah, ini disebut dengan ekspresi logika seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk ini adalah ekspresi logika. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya lagi terkait materi hari ini? Kalau tidak ada, kita akan lakukan post test. Oke, sekarang silakan coba masuk. Lalu buka ini dan masukin kode. Oke, sekarang kita mulai. Gak banyak ya. Kita lihat untuk yang ranking pertama adalah Al-Faridah Hamid. Mana Al-Faridah Hamid? Oke, post test sudah selesai. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Ya, cukup. Oke, nah ini kesimpulan kita hari ini materinya, ya. Di mana aparatur logika apa tadi? Simbol atau kata yang digunakan untuk menghubungkan, ya, dua atau lebih pernyataan logika atau proposisi dan menghasilkan nilai kebenaran. Begitu. Oke, sekarang tugas untuk minggu ini silahkan dikerjakan di rumah, kerjakan di kertas folio. Tugas yang pertama, kalian mencari nilai kebenaran dari ekspresi logika tersebut, lalu kalian bandingkan apakah nilainya sama antara ekspresi logika 1 dan ekspresi logika 2. Yang kedua, baiklah untuk hari ini, pertemuan hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan dan dukungan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.